Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fadila Iqbal dengan NIM 2011E2037. Pada bab kedua kali ini, saya akan membahas gambaran kontaminasi telur soy transmit helmin atau yang disingkat dengan STH pada lalapan kemangi, kol, selada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 2022. Soil transmit helmin atau yang disingkat dengan STH adalah sekelompok cacing parasit kelas nematoda yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia melalui kontak dengan telur ataupun larva parasit itu sendiri yang berkembang di tanah yang lembab. Soil transmit helmin adalah cacing golongan nematoda yang memerlukan tanah untuk perkembangan bentuk infektifnya. Nah, selanjutnya sini ada Ascaris lumbricoides adalah salah satu jenis dari cacing STH ini. Ascaris lumbricoides adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau STH yang dapat menyebabkan penyakit askariasis. Cacing ini disebut juga dengan cacing gelang. Dalam periode hidupnya, cacing ini memerlukan tanah untuk berkembang dan penularan cacing ini melalui perantara tanah. Nah, manusia di sini merupakan satu-satunya hospes dari Ascaris lumbricoides ini. Terdapat dua macam jenis telur, yaitu telur yang mengalami perubahan atau ini disebut fertil, dan yang tidak mengalami perubahan atau infertil. Dari kedua jenis telur ini, kadang dijumpai telur yang tanpa dilapisi albumin atau dekortikasi, dan tanpa dilapisi albumin atau dekortikasi, dan telur yang utuh atau dilapisi albumin disebut kortikasi. Nah, telur Ascaris lumbricoides itu terbagi menjadi dua tadi ya. Yang fertil dengan yang infertil. Yang fertil ini berbentuk oval dengan panjang 45 sampai dengan 75 mikrometer dan lebar 35 sampai dengan 50 mikrometer. Mempunyai tiga dinding lapis, yaitu lapisan luar yang disebut lapisan albumin. Lapisan albumin untuk fertil ini bentuknya tebal, berkelok-kelok, dan lapisan kedua dan ketiga disebut lapisan hialin dan vitelin relatif halus dan berwarna kuning kecoklatan berisi embrio. Lalu yang kedua ada telur Ascaris lumbricoides yang infertil. Bentuknya oval memanjang, kedua ujungnya agak datar dengan mempunyai panjang 88 sampai dengan 94 mikrometer dan lebar 40 sampai dengan 45 mikrometer. Mempunyai dua dinding lapis, yaitu lapisan luar atau lapisan albumin, yang tebal berkelok-kelok, sangat kasar atau tidak teratur. Mempunyai lapisan kedua atau lapisan hialin, relatif halus, telur berwarna granula refraktil, berwarna kuning kecoklatan. Lalu yang kedua, ada Trichuris trichiura. Trichuris trichiura ini adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah juga, yang dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Manusia adalah sebagai hospes definitif dari cacing Trichuris trichiura ini. Telurnya berbentuk oval dengan ukuran panjang kurang lebih 50 mikrometer dan lebar kurang lebih 23 mikrometer. Mempunyai dua dinding lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kekuningan dan lapisan dalam berwarna transparan. Pada kedua ujung telur terdapat tonjolan yang disebut mucoid plaque atau polar plaque atau juga clear knop, telur yang berisi embrio. Lalu yang ketiga ada hookworm atau cacing tambang. Hookworm atau cacing tambang ini akan kita bahas dua yang sering dijumpai, yaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Nah, di sini kita dapat ketahui perbedaannya dari kedua cacing tersebut. Ancylostoma duodenale disebut juga sebagai cacing tambang, sesuai dengan julukannya yaitu hookworm. Cacing ini banyak ditemukan di daerah atau kawasan pertambangan. Cacing tambang Ancylostoma duodenale ini memiliki panjang tubuh antara 1 sampai dengan 1,5 cm. Cacing tambang atau Ancylostoma duodenale merupakan parasit yang menyerang pada
menginfeksi pada usus manusia. Lalu yang kedua, Necator americanus. Necator americanus salah satu dari dua spesies cacing tambang yang menginfeksi manusia. Necator americanus dapat menyebabkan penyakit nekatoriasis yang menyerang usus. Nah, di sini kita dapat lihat telur hukum atau telur cacing tambang. Ada tiga tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, telur hukum ini berbentuk oval dengan ukuran panjang kurang lebih 60 mikrometer dan lebar 40 mikrometer. Mempunyai satu dinding lapis tipis dan transparan. Isi telur tergantung umur, yaitu tipe A itu berisi pembelahan sel 1 sampai 4 sel. Lalu yang tipe B berisi pembelahan sel lebih dari 4 sel. Dan yang terakhir tipe C itu telurnya sudah berisi larva. Lalu bagaimana pencegahan supaya kita tidak terinfeksi oleh cacing STH tadi? Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi parasit STH adalah menghindari pemakaian kotoran hewan menjadi pupuk maupun bahan bakar. Mencuci bersih dan memasak sayuran terlebih dahulu sebelum dikonsumsi itu juga sangat penting untuk menghindari infeksi penyakit dari cacing STH ini. Lalu menegakkan prinsip hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan dan sebelum dan sesudah makan, menjaga sanitasi pembuangan feses, kemudian mengobati penderita untuk memutus rantai penularan, serta melakukan edukasi terhadap masyarakat yang belum mengetahuinya atau yang tidak aware terhadap kebersihannya. Nah, di sini selanjutnya ada kerangka pemikiran untuk penelitian dari gambaran telur STH pada sayuran lalapan, kemangi, kol, dan selada. Nah, di sini untuk tempatnya yaitu yang pertama pasar, lalu ke yang untuk ininya ke pedagang yang menjual sayuran seperti kemangi, kol, selada, lalu dilakukan metode sedimentasi dan metode flotasi. Yaitu nanti dari metode sedimentasi tersebut akan didapatkan hasil ada atau tidaknya telur STH pada lalapan kemangi, kol, dan selada. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.